Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah kedengeran suara Bapak ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran Pak. Ya, baik ya, kita mulai saja perkuliahan kita dengan sama-sama baca basmalah. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik, untuk hari ini kita akan diskusi atau belajar bersama ya terkait dengan alih media. Alih media ini salah satu tentang desain grafis gambar ya. Alih media dokumen ini yang mungkin sudah sudah pernah menggunakan di internet ya. Kalau dulu alih media gambar ini kan cuman pakai ini ya komputer ya, cukup dengan kamera ya. Zaman dulu dengan kamera, kemudian kita foto, kemudian dicetak ya, atau juga dengan melukis ya, membuat background dan yang lain sebagainya, mungkin dengan fasilitas komputer ya, dengan media-media lainnya. Nah, sekarang karena teknologi sudah canggih ya, kita sudah bisa memaksimalkan yang ada di internet, dan banyak aplikasi ya. Kalau untuk gambar ini kan scanner, mungkin ya, scanner bisa digunakan sebagai alat aplikasi ya untuk menciptakan atau mendesain gambar ya. Kemudian apalagi selain pakai aplikasi juga ya, mungkin pakai alat-alat cetak ya, alat-alat cetak. Kalau mungkin pakai untuk sablon dan yang lain-lain itu bisa juga ya digunakan. Terus bahannya bukan hanya sudah asar ya. Oke. Ya, ada Bapak ya, ini Bapak di kampus masalahnya. Ini ada salah satu mungkin Bapak hanya sekilas saja ini terkait dengan Bapak pikir aplikasi ini sangat penting ya. Ini bukan aplikasi sebenarnya, sudah ditaruh di internet oleh salah satu, mungkin ada istilahnya pengembang aplikasi ya, kemudian kita secara gratis. Ada yang pernah menggunakan Canva? Pernah ya? Kalau mendesain-desain kan, desain-desain nanti kita akan praktek saja ya, akan mendesain gambar, misalnya kartu ya, kartu anggota. Nah, kita nanti bisa menggunakan ini. Boleh, masih azan ya, tidak apa-apa. Kedua, ya atau tunggu sebentar ya. Ini Bapak sambil cari materinya ya, sambil nunggu azan. Oh iya, ini Bapak pindahkan dulu ya tanggalnya ya. Ini kita majukan kan? Ini karena masih nunggu azan ya. Alih media kita ya, alih media hari Jumat ini ya. Ini Bapak majukan presensinya, silakan bisa absen ya. Bisa presensi di jam pertemuan ke-9 ya. Ya ini ya. Presensinya dari 13 ya. Dari 13 benar ya? Dari 15 ini sudah pas ini. Ya, sudah. Berarti tidak ada yang perlu diperbaiki ya. Hanya saja mungkin ini tadi materinya ya belum Bapak buat ya. Ini sambil nunggu ya, Bapak ya, nunggu azan ini.
materinya ya itu saja ya, kita buat ini desain lah ya, alih media atau desain lah ya, mungkin alih media samakan dengan itu ya, alih media, media gambar dengan Canva ya, Canva. Oke, masih azan ya. Ya mungkin ini saja ya, menjelaskan. Ini menjelaskan menjelaskan ini ya. Hari ini Bapak belum sempat buat ini ya. Ya, pertemuan ke-9 tadi ya. Ini mungkin filenya nanti kita cari dari Google saja lah ya. Oke ya, sudah ini ya. Pertemuan ke-9. Oke, pertemuan ke-9, kemudian ini ya, materi kita ya, alih media, gambar dengan Canva. Oke, kita masih azan ya. Oke, pengertian Canva saja. Oke, kita cari ya. Banyak ini ya, aku rasa sudah, ini sebenarnya hanya materi tambahan saja ya, karena ketika kita berbicara alih media gambar ya, tentu mengikuti perkembangan teknologi ya, dan kemudian ternyata ada juga yang memang sudah membuat laman website yang bisa kita gunakan tanpa kita install aplikasi. Ini mungkin kalau mencari pengertian banyak ya, ini aja mungkin sekilas saja ya, karena ini sifatnya praktek, nanti langsung ya. Oke, apa itu Canva ya, pengertian dan cara menggunakannya. Oke, di era media sosial seperti saat ini, konten menjadi suatu hal yang tak dapat diabaikan. Baik ya, yang berkaitan dengan visual, Canva adalah salah satu situs yang mampu membantu Anda untuk menciptakan konten visual sesuai yang diinginkan. Oke, berarti ini fasilitas untuk membuat konten kalau misalnya kita di YouTube mungkin bisa ada thumbnail ya, cover kecil misalnya, atau kartu anggota, piagam ya. Nah, itu kita sudah bisa menggunakan Canva ini ya. Kalau dulu kan harus install, ya. Sekarang tidak harus install ya. Ini kalau kita mau artikan banyak, silakan nanti baca sendiri ya, mulai dari pengertiannya, kemudian cara mendownloadnya kalau mau di-download ya, atau kita hanya tidak usah mendownload, kita menggunakan yang free yang sudah dibuat di internet misalnya kan. Ini ya kalau kita mau baca mungkin apa itu Canva ya, ini ya, Canva adalah sebuah situs sekaligus aplikasi. Nah, jadi dia aplikasi situs ya, jadi laman website, kemudian aplikasi juga dibuat aplikasi di situ, kemudian kita bisa tinggal menggunakan saja ya. Yang menyediakan tool ini alat-alat untuk membuat desain grafis dan publikasi online. Oke, dari tahun 2013 ini ya, kita bukan ketinggalan zaman, memang sudah ada ya, kita tidak saja mungkin kita belum menggunakannya. Jadi itu ya, ini kalau kita mau download, tapi silakan saja kalau mau download dan yang lain. Tapi ini yang ingin Bapak sampaikan di sini, kita lari ke ini saja ya, boleh aplikasi, boleh juga situs. Mungkin kita langsung saja ya, kalau mau cerita tentang tentang maaf ya, ini di kampus ya, jadi ada yang ini juga. Oke, ini ya. Tadi ada situs, ada juga aplikasi. Nah, kita ke situ saja. Mungkin sambil konsep teori ini ya, kemudian kita langsung saja ke prakteknya ya. Prakteknya saja. Jadi kalau kita misalnya tinggal pilih saja. Jadi tinggal buka Google. Nih ya, Bapak buka laman Google ini. Kemudian kita mau buat apa sekarang? Misalnya mau buat kartu anggota ya. Tinggal tulis saja kartu anggota.
agak spasi Canva ya. Nah ini ya, Bapak contohkan ya, kartu anggota spasi Canva gitu ya. Jadi yang kita cari bukan mau download aplikasinya. Sekarang kita mau cari desain, nah ini ya, with desain ID card secara ini online ya, secara online ya. Nah tinggal ini aja. Berarti kita mau membuat ID card sekarang ya, kartu anggota. Ini tinggal klik ini saja. Kemudian, nah ini ya, membuat desain ID card ya, kartu. Saya pikir ini apa ya, mungkin sudah menggunakan ya, tapi Bapak hanya ini bahwa memang ada cara yang sederhana, yang mudah tanpa kita install aplikasi. Kalau install aplikasi mungkin kita nambah beban laptop kita kan. Nah, ini menu-menunya ya. Kalau kita mau buat kartu anggota, ID card ya, ini kan sudah ada form kolom-kolomnya itu ya. Jadi kita tinggal isi saja, misalnya kita pilih ya, pilih yang model seperti apa. Misalnya, katakanlah kita mau menggunakan ini ya, ini model yang seperti ini, yang ada orangnya misalnya, seperti ini ya. Nah, kan ini kan sebenarnya sudah jadi desain ya. Desain kartu ini kan. Jadi sini fotonya, sini, atau kita cari ya, cari yang sudah ada ABC, sudah ada fotonya misalnya. Ya sudah ada lebih lengkap lagi. Nah, yang ini saja nih. Yang ini ya. Nih yang ini ya. Nah, ini sudah ada nama ya. Berarti kan kalau kita mau buat misalnya ini kartu, anggaplah ini ya, buat kartu, kita tinggal tanpa kita belajar aplikasi, tanpa kita belajar itu, karena hanya cuman merubah desain ininya saja kan. Nah, ini kita akan buat kartu anggota ya. Anggota perpustakaan misalnya ya. Nah, ini kartu anggota, enter saja yang perpustakaan. Perpustakaan Win Raden Patah ya. Nah, misalnya gitu ya. Ini Bapak pikir bisa. Nanti kita waktu upload mungkin coba ya, atau nanti pakai screen share, silakan bisa juga dicoba ya. Ini kalau kita mau lebarkan, mana nih? Ini ya. Oke, kartu anggota perpustakaan ya. Berarti tinggal dikecilin saja. Nah, ini ya. Oke, katakanlah seperti ini ya. Nanti posisinya mungkin perlu diatur saja lah ya. Ini kan hanya untuk contoh saja ya. Oke, ini Raden Patah. Ini bisa saja dipindah ke sini ya. Pindah ke sini. Gimana sih nariknya ini? Ini ya. Oke, mungkin ini lebih mouse-nya Bapak enggak pakai mouse ini ya. Oke. Atau biarlah di sebelah kiri ya. Enggak apa-apa sebelah kiri. Oke, di sini ya. Kemudian apalagi yang perlu kita perbaiki? Ini ya sudah, ini tinggal nama ya. Kita ganti bahasa Indonesia ya, nama nanti kalau dia hanya sekedar ini saja ya. Mungkin di sini nomor anggota ya, misalnya kan. Bisa lah ini kalau ini nomor anggota ya. Nanti tinggal mau diinikan saja dengan apa? Dengan program, misalnya dikaitkan dengan program ya, alamat misalnya kan. Ini biasanya disamakan lah gitu ya. Oke. Oke, nanti tinggal dibuat ininya saja kan. Nah, tinggal begitu sudah selesai, tinggal kita download ya. Berarti ada apa lagi yang butuh ini? Ini fasilitas yang di sebelah sini, ini bisa digunakan untuk apa? Bisa style, ini bisa dirubah ya warna-warnanya. Bisa saja mungkin ini tidak mau warna kuning misalnya ya.
Nah, itu kan sudah berubah warna ya. Seperti ini warnanya. Oke, fotonya berarti kan kalau kita mau unduh foto, otomatis kita harus upload foto dulu ya. Upload foto, pilih foto misalnya ya. Bapak ada foto nggak? Misalnya Bapak kalau ada foto, nah ini Bapak banyak juga nih menggunakan Canva ini. Ada foto nggak di sini? Foto. Nah, foto Mulyadi nih misalnya kan. Karena Bapak mau ambil foto yang ini ya. Open foto. Ini kan sudah masuk ke sini ya. Tinggal ditarik saja ya. Nah, posisinya gimana tuh? Oh, tarik ke bawah ya. Mungkin begitu aja ya. Apa? Kan sederhana ya. Kemudian apalagi yang butuh? Misalnya ini. Ini ya. Ya, ini logo ya. Logo tinggal Bapak pikir mudah ini ya. Ini bisa pasti udah bisa lah kalau ngotak-ngatik komputer ya. Ini ada yang apa nih? Huruf apa nih? SQ nih. Oh, itu ya dihapus saja ya. Nah, itu sudah jadi ya. Tinggal namanya misalnya di sini. Kalau memang mau diedit ya. Kalau hanya buat satu ya, kecuali kita mau membuat apa? Kecuali kita mau membuat pakai program ya, pakai program aplikasi misalkan. Ini bisa nggak nih Dian? Bisa ya? Ya, itu aja ya. Nomor anggota misalnya. Ntar satu aja ya. Ini berapa nih? 1, 2, 3, 4, 7. Ya, mungkin ini ya. Ini hanya mendesain grafis ya. Palembang misalnya ya. Oke, ini ya. Satu berarti kita udah selesai membuat apa nih? Kartu anggota ya. Ya, kartu anggota ya. Anggota perpustakaan. Udah tinggal di-download saja kan? Nah, tinggal download. Ya, apa JPEG apa PNG ya, tinggal pilih saja JPEG mungkin ya. Kemudian download, sudah jadi ya. Sudah jadi mendesain. Ya ini sudah ada nih ya. Nah, berarti sudah bisa ya. Kemudian tinggal oke, nanti ini yang hasil Bapak tadi ya, coba balik. Oh, ini bukannya pakai ini ya. Sebentar. Ini bukannya pakai pakai foto ini ya. Ya, ini agak lama nih. Ini oke, sambil ini berjalan, ini buka file tadi nih ya, masih putih nih, warna putih ini karena, nah ini sudah jadi ya. Ini kan sudah jadi kartu anggota gitu ya. Oke, kita tutup aja yang ini. Balik ke apa? Ini kartu anggota. Kemudian apalagi yang perlu, misalnya kita mau membuat sertifikat ya. Ya tinggal buat aja sertifikat ya. Sertifikat Canva. Jadi tinggal begitu saja ya. Tinggal apa? Desain sertifikat dengan cepat Canva gitu kan. Jadi tidak lagi kita apa ya, tanpa ada aplikasinya. Kalau download dulu juga ada tadi ya, suruh download aja ya. Tapi hasilnya juga mungkin seperti itu. Tapi kalau yang ini bukan hanya apa ya, karena dia sudah siapkan semua tentang desain apapun gitu ya. Desain video, desain kartu anggota, ini sertifikat ya, sertifikat tinggal ini saja, tinggal buat saja di kotak-atik ya, di download ininya, ini semuanya ada fungsinya ya, ada backgroundnya, ada kalau mau dikasih apa lambang-lambang yang lainnya. Baik, itu sementara ya, sementara. Nah ini kalau kita mau ambil bahkan ada yang bergeraknya ya, nah, misalnya ya tinggal dicoba, silahkan
didesain digunakan ya kalau misalnya kita mau adakan kegiatan seminar ya. Nah, kita mau membuat flyernya ya. Nah, kan tinggal buat aja di sini misalnya flyer with Canva gitu ya. Canva. Ya, buat flyer ya. Berarti tinggal desain flyer ya. Oke, gitu. Begitu saja ya. Jadi ini kan buat flyer dengan Canva. Jadi apa desain-desain yang biasa digunakan itu? Flyer, thumbnail, sertifikat, kartu anggota, apalagi ya yang cover buku mungkin ya, cover buku kan, tinggal cari saja. Nah ini kalau flyer sudah seperti ini ya bentuknya ya. Oke, itu ini ya hanya tambahan pengetahuan. Nah ini kalau flyer kan seperti ini ya, mendesain orang-orang mau misalnya untuk untuk sekolah kan, untuk yang lain. Nah, ini tinggal di kotak-katik saja ya. Bapak pikir sudah bisa ya ini. Hanya salah satu ya, ini salah satu. Sebenarnya masih banyak ya. Mungkin kalau yang kalau yang familiar kita gunakan dulu kan ada Photoshop ya, Corel Draw ya. Nah itu mungkin kita perlu belajar ya mendesain itu kita dengan belajar dulu, bahkan kalau orang yang memang pengen belajar lebih luas bisa kursus ya, mencari ini bagaimana mendesain dengan Photoshop gitu ya. Biasanya kalau dulu ada tuh kursus paket Photoshop, Photoscape ya. Ini kalau kita foto itu biasanya Photoscape ya. Kalau mau download kita bisa, itu yang di depan Win kampus ini ya. Mungkin lihat saja di kampus samping Bang Sumsel ya, di depan itu. Kita mau cetak foto, kita kasih foto atau klisi atau foto ya, kita share pakai WA atau pakai Bluetooth ya. Nanti dia edit dengan Photoscape ya. Nah, karena di Photoscape ada ukuran 2x3, 4x6, terus dan yang lain-lainnya ya. Nah itu sederhana ya terkait dengan salah satu desain yang kemungkinan kalau kita mau cari di buku ya tidak ada, karena ini pengembangan baru ya. Tetapi tentu harus orang-orang perpustakaan ya harus bisa ya pada saat mau buat undangan gitu ya, kartu undangan ya sudah bisa dengan yang Canva tadi ya. Jadi dia sudah multi itu ya, bukan hanya gambar saja, bahkan video ya, video itu sudah bisa. Oke baik, sementara itu ya silakan ada yang ingin bertanya ya. Ini sebenarnya ini materi santai saja ya, materi tanpa ada dari sumber yang ini ya, karena cuma cari di internet kemudian kita bisa dimanfaatkan lah ya, karena memang sesuai dengan materi kita ya, alih media bahan pustaka ya. Ya salah satunya mungkin kalau kita membuat cover ya pakai cover buku ya, pakai itu saja kan sudah selesai kan. Silakan ada yang ingin ditanyakan tentang apa saja ya, desain ya, desain gambar, desain, atau ada pengalaman Pak, saya punya aplikasi yang di download, orang Indonesia kan gratis ya, minta gratis, yang gratisan itu ya, gratisan. Kalau ada gratisan kita itu semangat mau ininya ya. Jadi kalau Pak saya ada pengalaman cari aplikasi yang gratis yang bisa digunakan untuk digunakan untuk desain. Oke ya, ada yang Eka Wulandari ya. Ini ada yang resign ya. Betul ya? Iya, Pak. Raise hand ya, bukan resign. Resign berhenti ya. Gimana Eka? Pak. Ya. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Eka tanya Pak. Ya. Tadi kan Bapak menjelaskan mengenai aplikasi Canva ya Pak. Ya. Jadi pertanyaan Eka itu Pak, apakah ada kekurangan atau kelemahan dari aplikasi Canva itu sendiri Pak? Terima kasih Pak. Ya, baik, terima kasih ya. Baik, di internet biasanya
Oke, Bapak buka Canva lagi ya. Di internet itu biasanya dia dikasih batasan ya. Kenapa kita bisa download? Karena mungkin masih ringan ya. Ringan hanya gambar. Biasanya dikasih batasan ya. Sama seperti kita mau terjemah buku, itu 50 masih gratis gitu. Tapi di atas itu sudah berbayar. Canva juga seperti itu ya. Kalau kita ini Bapak contohkan desain Canva yang video ya. Video, nih Bapak cek ya. Jadi kelemahannya dia ada batasan gitu ya. Ada batasan ini saja. Ini Bapak buat merge video dengan Canva ya. Canva. Oke, kita desain video nih ya, yang Bapak gabungkan video, template Canva bisa oke dengan Canva ya. Ini video. Video kan filenya besar. Nah, itu ketika kita ini ya, aplikasi video edit dengan online gratis. Oke. Ujungnya kalau ada gratis kita gunakan ya. Nah, oke. Kita akan coba ambil satu ya, terus kita masukkan. Nah, ini kalau ini yang kita upload itu bukan gambar ya, video ya. Nah, misalnya kita akan cari banyak video-video hasil ini ya, misalnya ini hasil. Nah, katakanlah ini Bapak akan upload video ya. Video, ambil di upload videonya, ambil di mungkin video yang sudah Bapak rekam ya. Mana ya? Tadi ada Bapak sering buat di ada di YouTube ya. Kan itu besar itu filenya tuh. YouTube ini banyak ini. Misalnya kita akan ambil nah ini kan terlalu besar, oke korektor ini ya. Ngoreksi kita ambil cari file yang agak besar 45 ya. Ini 9 yang agak besar. Ambil yang 100 saja ya, kita coba ya. Bisa nggak ini, maksud Bapak pas kita simpan berbayar nggak gitu ya. Nih coba. Jadi kelemahannya dia dibatasi, ada batasan juga gitu ya. Nah ini video Bapak ambil, kemudian kita masukkan ke sini ya. Ntar ini masih proses ya. Nih masih, nah ini kalau seperti ini, kalau upload kita taruh di sini dulu, baru kita plus di sini ya, nanti masuk ke sini. Oke, ini ya, anggaplah ini sudah kita desain ya, videonya sudah kita desain. Kemudian kita mau simpen ya, nih share. Oke, ini ada, oke, kemudian kita mau simpen ya, simpen. Bentar ya, Bapak simpen. Nih save ya, kita download. Kita download. Video MP4 ya, download. Oke. Ya. Oke, kita download. Download ini ya. Agak lama ya muternya ya. Ini download. Nih ya, langsung download. Ini bisa ya. Jadi yang jelas ini karena ini cuma 100 ya, dia lebih dari 500 mega. Lebih dari 500 mega, dia di sini ada tulisan nanti berbayar ya. Jadi dia tulisannya ada tulisan ini masih 100 ya, masih bisa di-download. Nah, ini Bapak dapat ini kan, kalau kita edit gambar ini bisa di-download. Nah, intinya gitu coba ya kalau kita tambah lagi, Bapak filenya kecil-kecil, ada yang file dia di bawah sama seperti ini ya. Ini contohnya ini merge ya, online. Oh, ini Bapak screenshot ya, iya online ya. Nah, ini online ini ya. Ini kalau ini Bapak merge kan ini ya. Ini tapi ini maksud Bapak
muncul kalimatnya tadi di Canva tadi karena tidak ada video yang besar. Nah, ada nggak yang sampai 1 giga gitu ya? Ini 100, masih 100 mega, masih kecil ya. Oh, kalau di sini malah 200, ada nggak yang 200? Nah, ini 900 malah ya. Nah, katakanlah ini 900 ya. Open di sini. Ini 900 misalnya kita gabung dengan kayak satunya bebas ini aja kecil enggak apa-apa gitu. Kita gabung ya. Pada saat kita merge, biasanya dia muncul nah seperti ini ya. File this apa nih? Minimum upload 200 mega, biasanya kayak gitu ya. Nah, yang kita Bapak Canva tadi karena cuma 100 mega ya bisa gitu ya. Jadi makanya dia kalau mendesain ya di bawah 200 ya, di bawah 200 mega gitu kan. Dan kalau gambar kan kilobyte ya, kecil-kecil gambar pasti bisa gitu. Pasti bisa semua. Jadi kelemahannya hanya itu saja sih kalau menurut Bapak. Dia ada batasan kalau filenya lebih besar dari minimum tadi ya, ada batas minimum gitu kan. Selebihnya ya sederhana, mungkin mendesainnya juga Bapak pikir tanpa ada ilmu desain udah bisa, apalagi yang putri mungkin yang cewek ya bisa punya imajinasi yang bagus kalau mendesain-desain kan. Nah, kayak ini yang background yang Bapak buat ini kan yang pakai Canva ini ya. Background gitu kan. Harus Bapak buat aja, tinggal masukkan di ini kan bisa ini kan. Ini yang background yang ini ya. Jadi itu mungkin Eka ya, kalau setahu Bapak hanya dia ada batasan itu saja. Selebihnya mudah-mudahan tidak terlalu ya kelemahan sementara itu yang Bapak tahu. Kemungkinan Anda tahu juga kalau memang ada yang pernah mencoba, Pak ternyata Canva misalnya hasilnya kalau hasilnya tergantung dengan desain kita ya. Baik itu ya, siapa? Eka ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Satu orang lagi ya, silakan. Satu orang lagi. Faisal ada? Faisal Ya, pernah, Pak. pernah menggunakan aplikasi apa kalau mendesain? Pernah pakai Canva sama pakai Apa suaranya ini? sama apa, Pak? Photoshop. Apalagi? Hah? Canva pernah ya? Pernah Canva, Pak. Iya. Dulu membuat desain apa? Poster, logo sama banner, Pak. Itu sudah mahir berarti ya. Sudah banner itu untuk ini ya, untuk kalau ada acara-acara itu ya. Untuk misalnya di kantor-kantor kan buat banner ya kalau kita mau sosialisasi mau apa kan. Ya, berarti pernah menggunakan Canva ya. Kira-kira tadi si Eka tadi kan ada, kalau Eka tadi ya ada kekurangan ya, ada kesulitan nggak dengan Canva? Apa ya? Tadi untuk lambang-lambang logo mudah kan, menarik ya, ada nggak kesulitan yang pernah dialami oleh Pak Faisal? Lancar-lancar saja. Kalau kesulitan di Canva itu enggak ada, Pak. Nah, tapi kalau mau ngedesain nambah desain lagi, ada fiturnya tuh di Photoshop, Pak, dialih ke Photoshop, jadi habis dari Canva langsung ke Photoshop. Ya, berarti disempurnakan lagi ya, karena kan Canva kan mungkin desain sederhana ya. Kalau di Photoshop lebih lengkap ya. Bahkan orang katanya lebih, ada yang ya tergantung dengan ini ya, ada yang Corel ya, Corel Draw itu orang katanya lebih tajam. Kalau dulu Bapak waktu buat selesai disertasi, tesis, terus Bapak taruh di desain, kalau di Jogja itu ada memang dia punya buka usaha desain ya. Jadi mendesain entah dia poster, entah banner, entah apa itu ya menggunakan ini Corel Draw, kata dia Corel Draw lebih tajam katanya Pak. Kalau Corel Draw ini lebih tajam, ya mungkin tergantung kemampuan kita mendesain ya. Tapi
Photoshop dengan Corel ya, yang ini ya, yang katakanlah itu kalau apa ya, handphone itu ya mungkin namanya lebih ini seperti Samsung sama apa gitu, padahal sama saja dengan yang lain, tapi dia lebih apa, orang lebih apa sudah masuk di dalam apa ya, di bidang-bidang apa pelatihan pendidikan apa gitu kan, kalau yang Photoshop dengan Corel itu ya. Jadi kalau desain itu lebih luas, lengkap ya, bahkan dia sudah masuk ke dunia apa, untuk dunia usaha ya, dunia bisnis ya. Nah, ini juga ya, karena ini kan baru ya, 2013 ini ya kan, Canva ini kan ya, dulu mungkin orang dengan aplikasinya kan, download aplikasinya. Nah, sekarang kan ditaruh di internet. Kemungkinan ya kalau kita cek di Photoshop juga, jangan-jangan nanti satu saat ada orang yang bukan kita mendownload aplikasinya, tapi dia membuat laman websitenya, kemudian kita tinggal menggunakan saja. Karena biasanya kalau aplikasi kan kadang-kadang ada ini ya, mau installnya, kalau kita tidak bisa juga nanti mungkin ada waktu. Biasanya kalau aplikasi itu ada trial ya, 1 bulan sudah habis masa ininya ya, harus diinstal lagi. Kalau kita tidak bisa kan sulitan ya. Jadi ini model yang seperti yang apa ya, developer Canva, dia membuat kayak Bapak tadi kan, bukan aplikasinya. Kalau Faisal dulu aplikasinya apa ambil dari internet? Dari Kayak internet. kayak Bapak tadi kan, Bapak tidak install kan, Bapak hanya di Google buat apa tadi misalnya, buat kartu anggota Canva. Jadi dia langsung ke laman ini ya, khusus desain kartu anggota gitu kan, khusus desain sertifikat, khusus desain apa gitu kan. Jadi dia dibuat bagian-bagian yang langsung mengarah ke sana, hanya untuk membuat kartu saja, tetapi secara gratis. Ya berarti ya sudah familiar ya, berarti Faisal sudah bisa apa, menggunakan ini. Ya mudah-mudahan ini bisa ini ya, bisa. Jadi kita orang ilmu perpustakaan jangan ini lagi, berarti kan kalau kita pasti ya, kita akan, kalau kita mau membuat makalah mungkin ya, minimal undangan ya, undangan acara apa ya, udah kita desain saja ya. Atau misalnya ada seminar ya di kampus, ada di organisasi kita ada buat seminar, ya sudah, kita sudah bisa mendesainnya. Ya, silakan ada lagi kalau yang ingin ditanyakan ya. Kalau pengertian dan ininya ya, tadi kita tinggal ini ya, apa